Mengikuti tekad di hati Xiao Yan, perjuangan di matanya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam saat tatapannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Tinjunya berangsur-angsur menegang saat ekspresi kekerasan muncul di wajahnya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menangani sepasang sayap tulang. Xiao Yan dengan kasar mengocok giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Ledakan. Suara rendah, dalam, teredam segera meledak di benak Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap dan kosong dari kehidupan apapun. Semangatnya melayang tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat tatapannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di tulang sayap? Di mana sisa orangnya? Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar. Saat aliran udara abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah difokuskan pada Xiao Yan. Roh Xiao Yan samar-samar mencium bau darah terkonsentrasi saat pilar cahaya berwarna darah muncul. Baunya dipenuhi dengan kekerasan mengerikan yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini tampaknya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Setelah baru saja melakukan kontak dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat. Ini hal yang aneh. Perubahan tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara abu-abu. Minum. Raungan binatang yang mengguncang jiwa itu tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu yang telah melebar, sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti raungan binatang itu, aliran udara abu-abu sepertinya telah menerima instruksi. Tiba-tiba melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Hati Xiao Yan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara abu-abu. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekelilingnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara abu-abu yang menyebar kemana-mana, mulai bergoyang dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu. Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiao Yan tidak bisa dengan jelas melihat tubuh asli dari Magical Beast. Namun demikian, sepasang pilar lampu merah terang, dipenuhi dengan kekerasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala Magical Beast, seperti sepasang mata yang menakutkan. Minum. Tubuh samar binatang ajaib baru saja terbentuk saat mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiao Yan. Ini segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang berlari ketika bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Ledakan. Ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang dengan jelas menembus cahaya, menjadi seperti zat ketika bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual yang tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak. Roh Xiao Yan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit. Saat ini, dia dalam bentuk spiritual. Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia buru-buru memobilisasi kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa itu setelah tabrakan Magical Beast,
aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya, kekerasan yang meresap ke dalam tubuhnya tampak seperti aliran udara yang tak terlihat karena diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya. Sebuah layanan muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan kuat menyebarkan benang kekuatan spiritual yang terkikis. Kemudian, dia dengan cepat memindahkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi Magical Beast yang misterius, yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain. Segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Ledakan. Mengerang. Tabrakan besar berikutnya menyebabkan Xiao Yan mengerang pelan dan teredam. Jari-jarinya bergerak dan dia tidak ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram ketika dia melihat sosok binatang ajaib ilusi yang tersisa. Tanpa diduga aura sisa ini akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia dapatkan sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Jika itu adalah anggota lain, kemungkinan alasan mereka akan lama ditempati oleh kekerasan binatang itu, akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Namun demikian, kedua tabrakan tersebut telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sangat lelah. Di sisi lain, aliran udara abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan pasti akan menjadi Xiao Yan. Itu tidak akan dilakukan untuk melanjutkan dengan cara ini. Mata Xiao Yan menatap tajam pada aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya. Setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan tanpa sadar akan merasa sedikit gelisah. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara abu-abu yang bertahan di sekitar Xiao Yan sekali lagi diaglomerisasi menjadi Magic Beast ilusi. Ini membuka mulutnya yang liar dan besar dan mengeluarkan raungan yang mengandung ejekan yang dilemparkan ke Xiao Yan. Segera, sekali lagi dia menyerang sekeras badak. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok ilusi Magical Beast yang sedang mengisi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Ci. Setelah segel tangan Xiao Yan berubah, nyala api yang tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari jiwanya. Dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi Magical Beast bertabrakan dengan api yang tak terlihat. Segera, nyala api putih memancarkan suara, cici, saat naik sementara jeritan sedih yang tajam terdengar di ruang berawan ini. Sosok Magical Beast secara bertahap meredup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi. Ini buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani tanpa pandang bulu tetap pada jarak tertentu dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini. Kegembiraan segera melonjak di alisnya. Dia tidak berharap tindakan ini bermanfaat. Api hati yang jatuh mampu secara langsung melukai roh dan zat ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini, dengan demikian, Xiao Yan mungkin punya cara untuk membalas. Hehe, bukankah kamu begitu bahagia barusan? Mengapa Anda tidak datang dan mencobanya sekarang? Senyum dingin seringai muncul di sudut mulut Xiao Yan saat melihat aliran udara abu-abu mengalir deras. Dia menjentikan jarinya dan api hati jatuh yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar keras. Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang gelap ini. Setelah kenaikan suhu, perubahan muncul di ruang berawan ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan gelisah. Raungan menakutkan terdengar samar-samar. Terlepas dari seberapa kuat kamu ketika kamu masih hidup, kamu hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan dingin Xiao Yan menatap aliran udara abu-abu yang telah menyebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api hati jatuh segera berubah menjadi sekelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembak ke arah aliran udara abu-abu.
Letusan Falling Heart Fire segera menyebabkan kecemasan dari aliran udara abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu musuh mereka, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, bundel api hati yang jatuh di bawah kendali Xiao Yan sepertinya memiliki mata. Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu. Setelah itu, seikat api tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan udara abu-abu. Beberapa bundel Heart Fire jatuh kembali ke tubuh spiritual Xiao Yan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa itu kekuatan spiritualnya telah tumbuh sedikit. Memperkuat kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau mengkonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiao Yan diperkuat tanpa alasan. Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi kekerasan dan negatif yang tersembunyi dalam aliran udara berwarna abu-abu sepenuhnya dihilangkan oleh api hati yang jatuh. Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiao Yan sebelumnya hari ini telah menjadi tonik yang bagus untuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiao Yan segera memperkuat jiwanya. Dia tertawa dan lebih banyak hati api jatuh melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara abu-abu di ruang berawan ini. Aliran udara abu-abu, yang bertindak arogan sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiao Yan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan bagi api hati yang jatuh. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiao Yan. Itu berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu. Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali. Menggunakan Heart of Falling Fire, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah sepenuhnya berubah menjadi tonik spiritual untuk Xiao Yan. Roh Xiao Yan berdiri di langit kosong di ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa waktu yang lalu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Tanpa diduga, bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang berlimpah. Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling mengganggu dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkahnya dan berhasil. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka di ruangan itu. Kilatan melintas di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Segumpal udara keruh mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan menghembuskan napas. Pada saat ini, Xiao Yan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang hebat, tapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak sisa aura. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi energi. Mata Xiao Yan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyelesaian sebelumnya, mereka terlihat lebih jelas. Selain itu, aura ganas yang samar-samar dikeluarkan dari mereka sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek pemurnian bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraihnya dan perasaan dingin yang mengandung sedikit kehangatan seperti batu giok terasa di mana tangan Xiao Yan melakukan kontak dengannya, meninggalkannya dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiao Yan memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum untuk sementara waktu. Baru kemudian dia mendecakkan lidahnya setelah cukup menikmatinya. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Perlahan keluar dari tubuhnya dan naik ke kamar di depannya. Setelah mengendalikan suhu api hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok terpisah darinya. Mereka dilemparkan ke dalam sekelompok besar api yang melayang di udara. Suara penetrasi segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api tinggi dan suhu mengerikan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan seperti tungku.
Mata Xiao Yan tidak bergerak saat melihat sayap tulang giok terpanggang oleh api. Setelah kenaikan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara, cici. Udara kemudian berubah menjadi ketiadaan dan menyebar di bawah suhu mengerikan dari glossy teratai Heartfire. Tanpa diduga, sisa aura ini tersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena api hati teratai yang berkilauan, mungkin akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiao Yan melirik udara abu-abu yang ingin melarikan diri, tapi malah langsung menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tangan Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara. Dia mengontrol suhu api jantung teratai mengkilap dan membiarkannya naik. Beberapa saat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya sedikit udara yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu mengerikan dari glossy teratai Heartfire, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah tidak melihat satupun udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam. Sepertinya aura di dalam sayap tulang telah sepenuhnya dihilangkan. Setelah menyelesaikan evakuasi, Xiao Yan tidak hanya menarik apinya. Sebaliknya, dia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna giok jatuh diam-diam dari permukaan tulang bening. Manik-manik cair giok ini tidak hilang. Sebaliknya, ia tetap terbakar dan perlahan berputar. Efek berantai tampaknya muncul setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok tanpa henti keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya membuat setetes saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengahnya. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa panik atau kehilangan. Tatapan tetap tenang saat segel tangan mengontrol suhu nyala api, mempertahankan suhu konstan. Itu tidak bertambah atau berkurang. Dengan arus waktu, ukuran sayap tulang giok menyusut. Jumlah cairan giok di bawahnya meningkat dan menjadi lebih padat. Keran. Suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Salah satu yang menggantikan sayap adalah cairan giok kental. Selain itu, karena suhu tinggi dari glossy Heartfire, gelembung kecil mulai naik dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengamati stagnasi cairan giok. Setelah memperbaikinya dengan keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Jika bukan karena glossy teratai Heartfire, mungkin perlu waktu untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu api hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga cadel menjadi serius.